Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul qiyam, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul i'taqi 'anil nar. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan yang penuh kemuliaan ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk bersama kita menuai banyak kemuliaan dan keutamaan dari bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan, di dalamnya terdapat ibadah yang wajib kita laksanakan, yaitu ibadah puasa. Dan ibadah puasa memiliki banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita garis bawahi. Dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah menjelaskan kepada kita terdapat 6 kewajiban bagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakannya agar ibadah puasa kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali muraqabatu hilal, yaitu dengan memantau hilal, yaitu bulan kecil, pertanda masuknya bulan suci Ramadan. Dan pemantauan ini terjadi dengan cara ru'yah, yaitu menyaksikan. Dan kita di Indonesia alhamdulillah terbantukan oleh pemerintah kita, Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, yang melaksanakan ru'yah di setiap tanggal 29 Sya'ban. Dengan itu kita tahu apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu sekalian dengan melihat hilal, yaitu hilalnya bulan Ramadan. Dan silakanlah kamu beridul fitri, beriftar ketika kamu melihat hilal di bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya pada tanggal 29 Sya'ban dilakukan ru'yah, ternyata langit pada saat itu tertutup dengan awan, fa in ghumma alaikum fa atimmu 30 min Sya'ban, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Nah, ini adalah tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai kewajiban pertama bagi kita. Umat Islam harus mengetahui dengan jelas, dengan benar bahwa bulan suci Ramadan benar-benar telah masuk. Dan ini perintah Allah di dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan dari kalian yang melihat hilal di bulan Ramadan, maka puasalah. Ini kewajiban yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua disebutkan ialah an-niyah, itu berniat. Berniat di sini ada 3 syaratnya. Benar tidaknya niat kita di dalam puasa Ramadan ada 3 syaratnya. Yang pertama ialah at-tabyid, yaitu berniat pada malam hari sebelum waktu subuh datang, maka di situ kita berniat. Bisa dimulai dari waktu maghrib, ataupun ba'da isya, ataupun ba'da tarawih, ataupun pada saat kita bersahur, itu juga termasuk waktu untuk kita berniat at-tabyid. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubaitis siyama fala siyama lahu." Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak berniat pada malam harinya, maka puasanya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat pertama niat diterima ialah at-tabyid, berniat pada malam hari. Kemudian yang kedua at-ta'yin, yaitu kita harus menentukan puasa apa yang ingin kita lakukan atau kita laksanakan. Di sini di dalam niat yang diajarkan oleh para ulama kita berniat nawaitu shauma ghadin.
an ada'i fardhi Ramadan. Nah, di sini ada penentuan bahwa puasa yang akan kita laksanakan ini adalah puasa Ramadan pada esok hari. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritas ulama, bahwa niat itu harus ditentukan dan penentuannya itu harus per hari. Jadi kalau misalnya awal Ramadan, maka niatnya pada awal Ramadan. Pada Ramadan yang kedua, niat lagi seperti itu. Bukan mengumpulkan niat pada satu hari, sebagaimana di dalam mazhab-mazhab yang lain. Nah, jadi itu. Yang kedua ialah at-ta'yin, yaitu menentukan bahwa puasa kita adalah puasa Ramadan dan pada esok hari. Kemudian yang ketiga syarat yang disebutkan oleh para ulama kita yaitu al-fardhiyah, yaitu meniatkan fardu, bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan ini ialah hukumnya fardu, wajib, dan termasuk dari rukun-rukun Islam yang sudah kita ketahui. Nah, ini beberapa syarat dari kita berniat. Untuk itu dalam lafaz umumnya kita berniat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini adalah kewajiban yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kewajiban yang ketiga disebutkan al-imsaku an isali syai'in ilal jawfi amdan, yaitu menahan diri untuk tidak memasukkan sesuatu di dalam tubuh secara sengaja. Baik itu adalah minum ataupun makan, ataupun sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita secara sengaja, masukkan air pada saat berkumur-kumur dengan sengaja, ataupun lewat telinga, ataupun lewat hidung, semuanya ini harus kita tahan. Dan ini adalah termasuk kewajiban kita di dalam berpuasa, untuk tidak memasukkan sesuatu di dalam tubuh kita secara sengaja. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yaitu al-imsaku anil jima'. Nah, ini pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah, dikhususkan bagi suami istri. Jadi suami istri ini tidak diperbolehkan untuk berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, karena ini akan membatalkan puasa. Dan lebih daripada itu, ada hukuman yang berat bagi orang suami istri ini yang melakukan hubungan badan di siang hari. Dan ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, hukumannya membebaskan budak. Kalau dalam konteks hari ini sudah tidak ada budak. Masuk ke hukuman yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Dan ini adalah hukuman yang berat, sehingga kita harus berikan perhatian. Selain membatalkan puasa, ini juga terdapat hukuman yang berat, yaitu berjima atau berhubungan badan pada siang hari bulan Ramadan. Sehingga kita harus menahan diri. Dan ini adalah kewajiban yang keempat. Kewajiban yang kelima disebutkan yaitu al-imsaku anil istimna, yaitu menahan diri untuk mengeluarkan, mohon maaf, mani secara sengaja. Ini juga adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Baik itu dilakukan sendiri ataupun bersama istri, itu juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga kita harus menjaga diri kita. Dan apa yang membatalkan puasa kita harus tahan, dan tahannya kita dari hal-hal yang membatalkan puasa adalah kewajiban di dalam berpuasa. Nah, ini jamaah sekalian, sedikit kita perlu jelaskan bahwa ada beberapa kasus. Misalnya ada orang yang berhubungan badan pada malam hari, suami istri, kemudian tidak sengaja dia tertidur sampai waktu subuh, sedangkan dia masih dalam keadaan junub. Atau dalam kasus yang sama, orang yang mimpi basah pada malam hari, dia bangun pada waktu subuh. Jadi sudah keesokan harinya dia bangun dalam keadaan junub. Apakah puasanya sah? Di sini para ulama mengatakan bahwa puasanya sah. Karena itu bukan atas kehendak dirinya, tapi memang dia tertidur. Sehingga ini diperbolehkan, dia melanjutkan puasanya dan dia mandi wajib. Kemudian kewajiban yang keenam, dan ini penutup untuk semuanya, kewajiban seorang muslim dalam melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan, yaitu menahan diri dari memaksa diri untuk muntah atau muntah secara sengaja. Kita harus tahan diri kita. Dan ini dengan cara apa? Memasukkan sesuatu di dalam mulut kita. Ini membatalkan puasa. Adapun kalau misalnya kita di dalam berpuasa ini muntah tidak secara sengaja, maka di sini tidak membatalkan puasa. Yang penting setelah kita muntah, kita langsung berkumur-kumur.
Karena dikhawatirkan kalau misalnya kita muntah, kemudian masih ada sisa makanan, sisa minuman yang ada di dalam tubuh kita ini, di dalam mulut kita ini mengakibatkan kalau bercampur dengan air liur kita telan, itu akan membatalkan puasa. Sehingga di sini jelas bagi kita bahwa hal-hal yang membatalkan puasa yang termasuk harus yang kita jaga supaya puasa kita itu sempurna. Pemirsa MCA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal-hal yang wajib kita laksanakan. Puasa kita tidak akan benar kecuali kita melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan. Tapi ini masih derajat yang bawah di dalam tingkatan orang berpuasa. Disebut dengan shaumul umum, yaitu puasa orang pada umumnya. Nah, ini harus lebih kita perhatikan untuk kedepannya kita bisa menyempurnakan puasa kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.